Halo, halo semua, halo, halo. Halo, halo semua. Halo-halo, coy. Nah, masih sepi, masih. Ah, WK. Oh, di Mas tuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, ya. Pada sehat semua. Sehat. Sehat, Ya, Pak. iya, bagus. Apa kabar semuanya? Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Iya. Rindu dah sama sekolah. Ya, Rindu, Kak. pasti rindu ya. Pasti rindu dengan sekolah ya. Ya, sekolahnya sudah Pak perbaiki, tempat olahraga udah ada, tempat show nanti udah ada. Ya, kita doakan semuanya ya, biar cepat berlalu COVID ini sehingga kita bisa ngumpul. Ya, Pak. Iya. Pak. Oke, anak-anak semua, Bapak Ibu guru, wali semuanya yang ikut join di pagi hari ini. Di pagi hari ini ada beberapa hal yang Pak mau sampaikan kepada anak-anak semua. Satu, karena kerinduan Pak dengan wajah kalian yang ya cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya. Pada imut-imut semuanya, Pak rindu ini sudah setahun ya, sudah setahun kita tidak ketemu, tidak ngobrol ini. Ya Pak yakin ya anak-anak semua, kalian semua itu pasti rindu dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru, dengan pegawai semuanya, rindu dengan sekolah ya. Tetap ikuti aturan, Pak mohon maaf tidak pakai masker karena udah ada jaga jarak di sini biar lebih jelas, tapi anak-anak kalau rame-rame nanti tetap pakai protokol kesehatan ya. Ya, Ya Pak. ikuti di sana. Ya. Pak minta tolong disimak informasinya karena ini sangat penting untuk anak-anak kelas 9 semuanya. Nanti acara yang begini juga Pak akan sampaikan untuk adik-adik kalian di kelas 7 dan kelas 8. Ya terutama untuk anak kelas 7, adik-adik kalian itu ya dari awal sampai sekarang sudah 1 tahun ya ini sama sekali belum pernah bertemu bertatap muka. Nah untuk itu ya nanti kita buatkan program lagi. Masih ingat dengan yel-yel sekolah kita yang kita laksanakan tiap pagi? Ya, Masih. Ya biar berjalan dengan baik acara ini, Pak minta waktu sebentar untuk semuanya. Mari kita berdoa ya sesuai dengan agama kepercayaannya. Satu, mendoakan kita semua biar selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya segar bugar. Yang kedua, berdoa mudah-mudahan permasalahan ini yang menghambat pertemuan kita, ya si COVID, Mbak Rina, Mbak Coronanya, biar cepat berlalu. Oke? Ya, kita minta waktu. Mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Mari kita mulai. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Yang baru bergabung, selamat bergabung semuanya. Ya, mungkin ada yang masih terlambat karena kebiasaan bangun siangnya. Ya, sekarang ini untuk akhir tahun anak-anak semua. Mungkin sudah disampaikan oleh wali kalian, oleh Bapak Ibu mapelnya. Hari ini Pak akan sampaikan tentang ujian, kemudian ada lagi tentang penerimaan siswa baru. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya bisa lolos sehingga kalian tahu
kemana harus melanjutkan dan apa yang harus kalian lakukan. Bukun Pak. Ya, Man. Ini Pak suruh Pak Madeknya ngambil tentang aturan, ya, tentang aturan. Tapi sebelumnya anak-anak semua, ya, kita masih ingat dengan, ini masih pagi, ya, masih ingat dengan YJL kita. Kalau Pak bilang semangat pagi, kalian jawab dengan apa? Masih ingat? Iya, bagus sekali, bagus ya. Kalau Pak bilang selamat pagi, kalian bilang pagi, pagi, pagi. Kalau Pisoka? Iya, jaya, 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 yes, ya. Oke, kita awali dengan mengatakan kalian jawab ya. Semangat pagi semuanya. Pagi, pagi. Oke, bagus. Sekarang kalau Pak bilang Pisoka, kalian jawab dengan jaya, 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 yes, ya. Ulang ya. Semangat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Ya. Pisoka. Jaya. Jaya. Ya. Oke. Oke, anak-anak semua. Pak akan sampaikan dulu. Tolong disimak. Ya, kalau bila perlu jangan ngobrol dulu. Ya, sebentar dilanjutkan ya. Pak akan sampaikan tentang apa yang harus kalian lakukan di kelas 3 ini, terutama di akhir tahun. Kalau keadaannya normal, berarti bulan depan itu sudah kita melaksanakan ujian sekolah. Kalau normal. Karena ini tidak normal, situasi seperti ini, maka ada perubahan-perubahan. Yang jelas, anak-anak semua, aturan kelulusannya untuk kelas 9 semuanya, anak-anak semuanya, itu kalian harus mengikuti pelajaran tuntas. Dari kelas 7, kelas 8, sampai kelas 9. Kalau ada yang terpotong-potong, ya otomatis kalian tidak lulus. Ini dibuktikan dengan nilai raport. Saya yakin kalian sudah semuanya punya nilai raport. Kelas 7, 1-2, kelas 8, 1-2, dan kelas 9, 1. Jadi semester ganjil. Sudah semuanya punya nilai raport? Ya, Pak. Sudah, ya. Saya yakin, ya. Ya, sudah. Dilanjutkan, tolong didengarkan ya. Dilanjutkan lagi nilai tugas-tugas kalian. Ya, nilai tugas-tugas kalian di semester genap, semester 6. Itu harus. Baik itu nilai ulangan hariannya, kemudian nilai tugas-tugas, nilai portofolio, dan sebagainya. Itu harus semuanya lengkap. Ya, nanti kalau masih ada yang punya utang dengan guru mapelnya, tolong dibayar. Ya, utang dalam arti tugas-tugas, nilai tugasnya. Jangan sampai kurang. Nanti kalau kurang bermasalah, ya. Coba diingat-ingat berapa kali dikasih tugas, sudah lengkap belum? Ya, harus dilengkapi itu semua. Jadi ada satu ya, satu ingat nilai raport kalian itu dipakai perhitungan. Nilai raport yang kalian miliki dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 dipakai perhitungan untuk pelulusannya. Yang kedua, nilai tugas kalian di semester 6. Semester genap untuk kelas 9. Itu semuanya, baik itu nilai ulangan harian, kemudian nilai tugas-tugasnya, itu harus semuanya lengkap. Demikian juga, karena ini ada nilai di dalam STTB dan nilai raport, kalian harus juga mengumpulkan tugas untuk pengembangan diri. Ada yang pramuka, ada yang PMR. Nanti walinya akan memberikan tugas. Itu semuanya harus dikumpulkan. Ya. Pak mengharapkan kepada anak-anak semua, itu biar semuanya itu mengikuti aturan itu. Nah, rencananya kita semua untuk kelas 9 di bulan Maret nanti ada jadwalnya dari Waka Kurikulum, Pak Gede Ardike akan menyampaikan di
bulan Maret, bulan depan ini, kita akan melaksanakan ujian tryout, pemantapan. Mungkin kita bisa laksanakan 2 atau 3 kali. Nah, pada saat ujian pemantapan, Pak minta kepada anak-anak semua, itu untuk berada di tempat masing-masing. Usahakan. Karena ini akan laksanakan ada yang daring dan ada yang luring. Yang daring nanti rencananya kita akan laksanakan 4 mata pelajaran. Yaitu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Itu nanti kita laksanakan secara daring. Kita usahakan. Ya. Toh nanti ada yang bermasalah tentang jaringan internet, biar tidak mengambat, tolong laporkan kepada wali masing-masing. Ada masalah. Ya, atau mungkin karena situasi, kesehatan, dan sebagainya, laporkan. Karena ini lainnya ini juga diperhitungkan untuk kelulusan kalian. Itu, jadi tetap pada saat jadwal disampaikan, tanggal dan harinya, berarti kalian ada di rumah dekat, di rumah di mana kalian biasa dan bisa dijangkau oleh jaringan internetnya. Kalau ada masalah, ingat laporkan kepada wali masing-masing. Nah, itu untuk pemantapannya. Nanti jadwalnya akan disampaikan lewat grup kelas masing-masing ya. Tolong nanti diikuti, jangan sampai tertinggal. Ya, jangan sampai tertinggal. Terus untuk aturannya, sekali lagi Pak bacakan, ya aturannya biar kalian ketahui. Ini sudah resmi anak-anak semuanya. Itu nama Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Ujian nasional itu ditiadakan. Ya, ujian nasional ditiadakan. Berarti kalian tidak mengikuti ujian nasional. Sebagai gantinya, untuk menentukan kelulusan kalian semuanya, itu ada di poin 3. Di poin 3, yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan raport tiap semester. Berarti kalian memiliki nilai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pak yakin semuanya sudah punya. Karena Pak tanya walinya sudah tidak ada masalah. Ya, karena kemarin di semester 5 kalian diambil raportnya oleh orang tuanya. Ya, rencana kita saat 2 Januari itu untuk tatap muka, tetapi karena COVID-nya lagi merajalela sehingga dibatalkan. Kita tidak berani, ya. Jadi sudah diambil, kita sudah sampaikan kepada orang tua kalian. Ada yang mengizinkan, ada yang belum mengizinkan. Tetapi sampai hari ini kalian sudah baca di media massa, termasuk tonton, itu sekarang dilanjutkan PPKM-nya sampai 8 Maret. Nah ini kita tidak tahu entah kapan normalnya, tetap berdoa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, memperoleh nilai sikap, perilaku minimal baik. Nah, walaupun kalian belajar secara online, secara daring atau luring, tetap penilaiannya akan, untuk sikapnya akan dilaksanakan. Bagaimana caranya? Pada saat kalian mengumpulkan tugas ke sekolah, pakaiannya sudah ditentukan. Kalian wajib menggunakan pakaian sekolah. Ya, pada saat-saat tertentu. Rambut ditata kembali rapi. Ya. Nah, hari ini sebenarnya Pak minta kalian walaupun di rumah tetap pakai pakaian adat. Nah, ya, itu ya. Ini kan kita resmi. Ya, kegiatan resmi Pikomnya ini kegiatan resmi. Tapi tidak apa-apa. Ya. Ini tidak dinilai. Berarti kalau tidak pakai pakaian adat, nanti nilai karakternya, sikapnya jelek, bukan. Karena ini situasi. Ya, tidak usah takut kalian menonjolkan wajahnya. Silakan ditonjolkan wajahnya. Jangan memakai wajah hantu. Nah ini Pak lihat ada yang hantu ini dilihat. Nanti Pak takut nanti murid Pak setahun tidak hadir, tahu jadi hantu nanti. Ya, tonjolkan wajahnya, tidak masalah.
Ya, tak masalah Pak, masih biar bisa Pak. Lihat, tambah ganteng, tambah cantik, ya, tunjolkan, tidak usah malu-malu, ya, tidak usah malu-malu. Nah, tidak akan mengurangi nilai sikap kalian, karena ini situasi. Ya, jadi sikap kalian nanti akan dinilai. Kalau kurang nanti berarti dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, nomor C, yaitu mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Anak-anak wajib nanti mengikuti ujian yang akan kita laksanakan di awal bulan April sebelum galungan. Biar tidak beban. Kenapa? Nah, ini kenapa kita laksanakan itu lebih awal, ada alasannya. Karena apa? Karena biasanya di bulan April itu ada input nilai ke kementerian. Jadi kita laksanakan lebih awal. Nah ini wajib juga pada saat ujian nanti wajib kalian berada di tempat yang bisa menjangkau. Yang gampang. Ya, skenario kita tetap kita menggunakan dalam ujian skenario ujian daring. Baik itu luring. Tetapi kalau nanti memungkinkan anak-anak semua, kalau memungkinkan nanti situasinya sudah hijau, kemudian dari pemerintah kita, Pemda Badung mengizinkan, orang tua mengizinkan, kita bisa jadi ujiannya di sekolah. Bisa jadi. Tapi ini baru rencana anak-anak semua. Ya, ini sudah banyak yang menunjukkan wajahnya ternyata masih ganteng-ganteng. Ya, ada yang masih rambutnya panjang. Ya, ada masalah lah. Nanti yang penting ke sekolah ditata rapi, ya. Nanti ada yang mengatur kalau data rapi nanti bisa dipulangkan mengumpulkan tugas, ya. Untuk masih di rumah, oke. Ingat ikuti aturan pemberitahuan dari orang tua. Nah, Pak lanjutkan sekarang poin 4-nya anak-anak semua. Untuk menentukan kelulusan itu, yang pertama nomor A, kalian harus ada nilai portofolio. Portofolio itu artinya kumpulan-kumpulan nilai, kumpul-kumpulan tugas. Yang di kumpulan tugasnya itu ada nilai dari nilai akademisnya dari semester 1 sampai semester 5. Dari kelas 7 sampai kelas 8. Itu ada akumulasi perhitungannya. Termasuk juga nilai sikap kalian dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah itu. Nah, mungkin ada yang punya nilai sertifikat penghargaan, piagam-piagam dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu juga diperhitungkan. Jadi nanti kalian akan mendapat di poin nilai A, portofolio. Yang kedua penugasan. Nah ini, yakin Bapak Ibu Guru, Mapel akan memberikan kalian tugas. Tugas ini harus tuntas, tidak ada punya utang. Ini akan targetnya akhir Maret, semua kegiatan KBM-nya, materinya sudah selesai. Jadi tinggal kalian mengikuti ujian. Tugas-tugasnya harus semuanya sudah terkumpul. Seandainya nanti ada yang punya utang, nah utang tugas, nanti kalau tidak mengumpul, tidak bisa dibantu, Pak akan melayangkan surat kepada orang tua, dan orang tua wajib ikut hadir ke sekolah. Nah, ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Kemudian yang nomor C, tes secara luring atau daring. Ini ujian. Anak-anak, wajib sekali ini. Kalau kalian tidak mengikuti ujian walaupun punya nilai raport, kemudian sikap kalian baik, perilakunya baik, tugas terkumpul, tapi kalian tidak mengikuti ujian, maka tetap kalian dinyatakan tidak lulus. Kasihan kan? Nah itu kita rencanakan 1 minggu rencananya di awal bulan April. Nah nanti setelah ujian itu akan ada pengecekan, pemeriksaan. Toh nanti nilai kalian masih kurang. Sebelum pengumuman, sebelum input nilai, kalian akan dipanggil untuk memperbaiki nilai. Diberikan kesempatan akhir April sampai awal Mei, perbaikan nilai, pengumpulan tugas dan sebagainya. Ya, kalau ada yang kurang. Termasuk pengumpulan nilai, pengumpulan tugas-tugas pengembangan diri.
apa itu pramuka, apa itu PNR, tergantung yang disampaikan oleh wali masing-masing. Nah, dari aturan A, B, C, nah ini wajib kalian miliki. Ya, kita berdoa mudah-mudahan semuanya bisa lulus. Ada yang mengharap tidak lulus? Ada? Pasti tidak. Iya. Pasti Bapak pun tetap mengharapkan, berdoa, tidak ada masalah biar semuanya lulus. Ya. Tapi tolong, ya Pak sampaikan, tugas-tugas dikerjakan. Nah, Pak yakin anak-anak semua ini tentang pembelajaran daring ini akan menyatakan ketidakpuasan untuk belajar. Ya, Pak yakin. Kenapa? Karena situasi yang menyebabkan gini. Kenapa pemerintah melaksanakan pembelajaran daring ini? Kalian sudah baca, sudah tonton lewat media massa. Biar tidak, ini sudah 1 tahun ya. Biar tidak ada lost generation. Lost generation itu ada kehilangan generasi. Kalau kalian tidak belajar, berarti 1 tahun kalian hilang. Ini akan berakibat fatal untuk generasi penerus. Makanya, sikap yang diambil oleh pemerintah, kebetulan juga didukung oleh pengembangan teknologi informatika, sehingga hal ini dilaksanakan. Perlu kalian ketahui anak-anak semua, untuk pembelajaran jarak jauh ini bukan baru ada COVID, tidak. Itu sudah dari tahun sekian. Nah, buktinya Pak sendiri. Ya. Pak sendiri mengikuti pembelajaran jarak jauh sudah tahun 2000. Itu sebelum tahun 2000 Pak sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh namanya UT, Universitas Terbuka. Kita tidak bertatap muka dengan para dosen, tetapi kita diberikan modul. Modul itu harus dikejar. Jadi ada waktunya. Modul 1, waktunya berapa, kemudian angka kreditnya berapa, nah itu harus dikejar. Itu sudah dari dulu. Pak sendiri sudah mengalami. Kita hanya datang pada saat ujian. Nah ini kita laksanakan dengan disiplin. Ya, astungkare. Jadi dengan kelancaran itu Pak ikuti bisa menyelesaikan pendidikan S1 selama 3 tahun. Jadi 3 tahun kita tidak bertemu dengan dosen, kita hanya beli buku, modul, kita pelajari, kumpulkan tugas. Tugasnya juga dikumpulkan lewat waktu itu, ya kirim pos. Bukan dengan SMS, dengan kirim lewat pos. Jadi kita tulis, kita ketik, kemudian kita masukkan ke dalam amplop, kita kirim ke Jakarta. Nah itu kirim ke Jakarta, nanti nilainya dikirim juga ke kita. Dari Jakarta, dari UT pusat di Jakarta. Itu namanya pusatnya di Kramat Jati, Jakarta. Tidak seperti ini, kalau sekarang kan gampang. Tinggal kita berkomunikasi lewat ya media yang ada. Ingat itu sudah dari dulu. Kalau kita ujian, ya kita ujian ke UT yang ada di Sesetan. Nanti juga, tapi waktu itu masih manual, karena belum seperti sekarang canggihnya. Nanti nilainya dikirim ke Jakarta lagi. Nah, astungkare, ya puji syukur, waktu itu tidak ada kendala. Sehingga pas waktunya bisa selesai. Jadi ini bukan barang baru. Pelajaran jarak jauh ini bukan hal baru. Sudah dari dulu dikembangkan. Dulu manual, sekarang memakai ya lewat media, teknologi informatika. Itu anak-anak semua. Nah, kita telah berdoa, Pak mengharapkan, Pak akan berusaha, yang penting kalian juga berusaha, ya, bagaimana caranya biar semuanya lulus ujian semuanya. Kalau kalian sudah ikuti, ada nilainya, ada tugas, ujian diikuti, ya Pak yakin, kalian bisa lulus, Pak yakin, ya. Tetapi, cuma nilainya saja pasti tidak sama, ya. Pak juga yakin kalian pasti dibantu oleh orang tuanya dalam mengerjakan tugas. Ya, diberikan informasi. Ya, tolong didengarkan. Ini anak penting untuk kalian semuanya. Ya. Nah, setelah kalian lulus, gimana? Apa yang harus kalian lakukan? Untuk pengumuman kelulusannya, ini belum ada informasi. Tapi Pak prediksi di awal Juni 2021. Di awal seperti dulu.
di awal Juni sebelum sebelum kenaikan adik-adik kalian di kelas 7-8. Tapi Pak belum berani menginformasikan tanggalnya ya. Itu dipastikan di awal bulan Juni informasinya, kelulusannya. Jadi kita tetap berdoa, tetap berusaha. Nah, selanjutnya pasti kalian akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada yang mau cita-cita nganten? Nggak ada ya, jangan nganten dulu. Ya, iya, jangan ya. Ya boleh saling mengenal dulu ya, tapi mengenal dalam batasan tertentu ya. Tapi ini pendidikan lebih penting dulu ya, dipentingkan ya. Ini bekal investasi dalam hidup pendidikan. Punya uang banyak kalau pendidikan juga kurang, tidak bisa mengelola nanti juga ya tidak berhasil dengan baik. Nah, untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi itu untuk kalian itu ada dua, ada SMA dan ada SMK. Yang mana kalian mau pilih? Silakan. Ada negeri, ada swasta. Nah, biasanya zonanya sudah ditentukan. Ada untuk kita pasti zona di Kuta Selatan. Kuta Selatan ada 2 SMA. SMA 1 Kuta Selatan di Kutuh, pasti kalian udah kenal. SMA 2 Kuta Selatan ada di Banjar Mumbul. Ada yang tidak tahu SMA 2-nya? Ya nanti kalau tahu cari di Google aja. Ya, cari di Google tahu dekat ya. Jadi cari aja Banjar Mumbul udah tahu. Kemudian yang SMK Kuta Selatannya juga ada di sekitar Banjar Mumbul. Sana di sebelah selatan Jalan Bypass sudah ada pelangnya sana, lihat sana. Nah, untuk swasta silakan dipilih. Pak tidak memperkenalkan di sini, nanti akan ada sosialisasi dari masing-masing sekolah. Nah, ada lagi satu Pak lupa, mungkin sudah disosialisasikan Sekolah Bali Mandara. Nah, ini Pak informasikan ya. Di sana ada SMK Bali Mandara dan SMA Bali Mandara. Nah, di sana syarat utama Pak sampaikan, mungkin kalian sudah mengikuti Vkomnya atau informasinya. Syarat utamanya satu, anak yang betul-betul tidak mampu dalam segi ekonomi. Yang kedua, ya, ini pembuktiannya nanti, ada pengecekannya. Yang kedua, nanti jelas ada tes. Kalau kalian lulus itu semuanya, ditanggung semuanya. Berinformasinya dari pakaian dalam, makan, minum, buku, semuanya ditanggung selama kalian belajar di sana 3 tahun. Itu. Jadi kalau ada anak-anak yang mau melamar, silakan. Sudah ada nanti, cari aja mungkin di Google ada ya, link untuk SMA dan SMK Bali Mandara. Yang letaknya cukup jauh, tapi yang karena di sana akan dirumahkan di sana, ada langsung mesnya, jadi tidak masalah. Kita dari Kuta Selatan, yaitu di Kubu Tambahan di Singaraja bagian timur. Ya, masih di Bali, ya masih di Bali tidak jauh. Atau mungkin ada yang mau keluar daerah, sekolahnya tidak masalah juga. Itu tergantung dari kalian semua ya. Nah, Pak menyampaikan ini untuk sekolah negeri. Kalau swasta, Pak kira tidak begitu ruwet aturannya ya. Aturannya yang pertama pasti pendaftaran lewat daring. Nanti ya pasti akan ada disampaikan ke wali masing-masing linknya. Sekarang belum ada linknya ya. Nanti link pendaftaran. Kalau SMK tidak menggunakan zonasi, itu langsung ke SMK yang dituju. Mau di Badung, mau ke Denpasar, tidak masalah, langsung. Kalau SMA baru menggunakan zonasi. Ada lagi satu di Kuta. Kalau yang dikenal dengan Semandongnya. Ada SMA di Kedonganan, perbatasan Jimbaran Kedonganan di sana ya. Ya, pada intinya di sana adalah pendaftaran daring. Ada zonasi, ya, ada zonasinya di sana, aturannya juga sama. Ada yang menggunakan zonasi, yang di Kutuh kemana, yang di Jimbaran kemana,
Itu nanti belum ada informasinya, tapi Pak sampaikan itu pakai sonasi. Nanti akan lewat link akan disampaikan. Kemudian setelah sonasi ada yang juga menggunakan perpindahan orang tua. Ada yang prestasi. Ya, ada yang juga jalur inklusi. Nah, kalau yang diutamakan yang memang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang kurang, itu nanti dibuktikan dengan kartu. Ada PIP-nya, ada mungkin kartu KIS-nya. Tidak diterima kalau kalian menggunakan surat keterangan dari klien. Tidak. Tapi kalau kartu yang itu yang kalian miliki, masih bisa dipertimbangkan di sana. Nah itu yang Bapak informasikan kepada anak-anak semua. Ya, tolong dicamkan bagi rekan-rekan kalian yang belum bisa bergabung, yang berarti tidak bisa mendengarkan informasi, tolong disampaikan nanti. Nah sekarang ya Pak akan berikan anak ini untuk yang mengobati rindu kalian, mengobati rindu Pak juga. Pak berikan waktu. Ya, sebentar jam 10 kita rapat dengan guru dan pegawai. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Ya, silakan kalau ada yang mau menyampaikan unek-unek bagaimana pelayanan guru mapelnya, bagaimana pelayanan walinya, bagaimana pelayanan pegawainya. Ya, silakan berikan masukan. Ada usul saran tentang pengembangan sekolah kita. Apa yang kurang kira-kira. Atau mungkin kalian pas ngumpul tugas menemukan sesuatu yang melanggar protokol kesehatan atau yang perlu kita perbaiki, Pak berikan waktu untuk menyampaikan undang-undang kalian, rasa rindu kalian terhadap sekolah, guru, dan pegawai. Silakan nanti, tapi jelaskan satu-satu aja. Nah, satu-satu ya, yang bisa nanti Pak tanggapi. Oke, anak-anak semua, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang waktunya kalian yang berbicara. Ada? Silakan. Sebutkan namanya dan kelasnya. Ini tidak menilai kalau kalian berkata mungkin usulannya harus begini gurunya begini, tidak akan dikurangi nilainya. Tenang aja. Ya, tenang aja. Ini masukan untuk kita semua. Oke, ada? Silakan. Nah, ini udah ada yang hibur ini. Ada suara ayam. Mungkin punya ayam banyak, punya burung banyak. Ya, hiburan di rumah, tidak masalah. Gimana anak-anak? Sudah cukup? Sudah jelas? Ya. Oh, iya. Oke. Oke anak-anak. Terima kasih ya. Anak-anak semuanya. Tadi sudah jelas, sudah cukup jelas. Pak tidak menutup ya, tidak menutup diri. Kalau mungkin ada yang kurang jelas mau ditanyakan nanti, boleh ke sekolah dengan catatan ya protokol kesehatannya. Yang kedua, kalau merasa kondisi tidak baik, ya jangan ke sekolah. Bisa lewat telepon, silakan. Telepon Pak 24 jam dibuka untuk memberikan informasi. Oke anak-anak semua, Bapak Ibu guru wali dan guru mapel yang ikut bergabung, ya terima kasih atas perhatiannya, atas kerjasamanya. Ingat, kita tetap berdoa ya untuk kesehatan kita semua, ya untuk hilangnya cepat ya COVID ini, biar kita bisa beraktivitas dengan normal kembali. Selamat pagi semuanya, selamat melanjutkan aktivitas, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Karena tidak Pak awali dengan Om Swastiastu, sekarang cukup Pak akhiri dengan ucapan terima kasih. Silakan dilanjutkan tugas-tugasnya. Terima kasih. Mabar, mabar. Oh, menjejak mabar. Adim kejang pesui nak nu ni nak. Adim pesu. Bot. Adim pesu nak benda ni.